Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ahkamil hakimin wa ahsanil khaliqin wa khairur raziqin. Alladzi ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Jamiah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir hanya ingin menyampaikan satu faedah, satu hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi, yang mana redaksi hadis tersebut ialah Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamah bi arba'ati anfus ala arba'ati ajnas minan nas alal agniya bi Sulaiman bin Daud alaihi salam wa alal abid bi Yusuf alaihi salam wa alal marda bi Ayyub alaihi salam wa alal fuqara bi Isa alaihi salam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti hadis ini sangat mencakup dan sangat memberikan manfaat serta faedah untuk kita semua. Dan bahkan dari hadis tersebut ada pada diri kita sifat-sifat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan berargumen dengan 4 orang sebagai bukti terhadap 4 jenis manusia. Apakah kita termasuk dengan 4 jenis manusia tersebut? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal agniya bi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Yang pertama, Allah akan berargumen pada hari kiamat terhadap orang-orang kaya. Dengan siapa Allah berargumen? Dengan siapa Allah memberikan bukti? Dengan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Mengapa? Syekh Nawawi Al-Bantani mensyarahkan hadis tersebut dengan penjelasan ka'an yaqula lahum lima taraktumul ibadah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fa in qalu nahnu mashghulun bil amwal wal mamlakah. Maka jika mereka menjawab, kami sibuk dengan harta kami sibuk dengan jabatan kami sibuk dengan pekerjaan kami. Disitulah Allah berargumen dengan nabinya, yaitu Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Qala Allah ta'ala lahum fa ay mamlakah akbar min mamlaki Sulaiman bin Daud alaihissalam wa imal aktsar min malihi wa huwa lam yatrukil ibadah. Allah akan mengatakan kepada mereka, apakah ada jabatan, kerajaan, kekuasaan yang lebih besar daripada kepemilikan Nabi Sulaiman? Apakah ada harta yang lebih banyak daripada harta Nabi Sulaiman? Sedangkan beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah alal abid bi Yusuf alaihissalam. Allah akan berargumen terhadap para budak, pembantu yang terlebih umum pada saat ini ialah para karyawan, yang mana mereka itu bekerja di bawah suatu pimpinan atau perusahaan dengan nabinya. Dengan siapa Allah berargumen? Dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kan yaqula lahum lima taraktumul ibadah. Seakan-akan Allah bertanya, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fa in qalu nahnu mashghulun bi khidmati sadatina. Maka jika mereka mengatakan, kami sibuk mengurusi tuan-tuan kami sibuk dengan urusan bos-bos kami dan pekerjaan lain-lainnya yang dibebankan kepadanya daripada kepemimpinan perusahaannya. Qala Allahu lahum Abdi Yusuf tahta azizi Misr wa imratih wa huwa lam yudrikil ibadah. Allah akan mengatakan kepada mereka, hambaku Yusuf alaihissalam, dia di bawah kekuasaan Raja Mesir dan istrinya, sedangkan dia tetap beribadah kepada Allah, tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Yang ketiga, Allah akan berargumen dengan nabinya alal marda bi Ayyub alaihissalam. Allah akan berargumen dengan orang-orang yang sakit dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Kan yaqula lahum
Lima taraktumul ibadah. Seakan-akan Allah bertanya kepada mereka, kenapa kalian orang-orang sakit meninggalkan ibadah? Kenapa kalian orang-orang yang sakit meninggalkan kewajiban daripada apa yang Allah perintahkan? Fa in qalu nahnu marda. Maka jika mereka menjawab, kami sakit ya Rabb. Qala Allahu lahum abdi Ayyub maradan syadidan wa huwa lam yutrikil ibadah. Allah akan mengatakan kepada mereka, hambaku Ayub alaihissalam, beliau sakit dengan sakit yang sangat memperhatinkan, sedangkan beliau tetap beribadah kepadaku, tidak meninggalkan kewajibannya. Yang terakhir, Allah akan berargumen kepada orang-orang miskin bi Isa alaihissalam, alal fuqara bi Isa alaihissalam. Kan yaqulu Allah lahum lima taraktumul ibadah. Seakan-akan Allah bertanya kepada mereka, wahai orang-orang miskin, kenapa kalian meninggalkan ibadah kepadaku? Kenapa kalian tidak beribadah kepadaku? Kenapa kalian meninggalkan apa yang aku wajibkan kepada kalian? Fa in qalu nahnu mashghulun bi masyaqqatil faqri. Maka jika mereka menjawab, kami sibuk ya Rabb dengan penderitaan kami sibuk dengan kesengsaraan kami sibuk dengan kemiskinan yang menimpa hidup kami. Qala Allahu lahum abdi Isa afqar min man fil ardi wa huwa lam yamlik syai'an minad dunya. Falaysa lahu zaujah, falaysa lahu baitun wala malun wala zaujah wa huwa lam yutrikil ibadah. Allah akan mengatakan kepada mereka, hambaku Isa alaihissalam orang yang paling miskin di muka bumi ini. Dia tidak memiliki sedikit pun harta dari dunia ini. Mau itu rumah, uang, bahkan istri ia tidak miliki. Namun dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan kewajibannya. Para pemirsa Jamiah TV yang dirahmati Allah, dari 4 contoh ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita sebagai orang kaya, sebagai karyawan, sebagai pembantu, sebagai orang miskin atau orang yang sakit, jangan ada alasan untuk kita meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan berargumen kepada para nabinya. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini dapat memberikan manfaat untuk Al-Fakir dan para pemirsa Jamiah TV sekalian. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.